Hai semua, selamat datang di channel YouTube @Trio Tanya Hukum. Kenalin dulu nih, aku Nurma, staf dari kantor @Trio Tanya Hukum yang bakal bantu bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Yang udah masuk lewat Instagram kita. Nah, semua pertanyaan ini langsung dijawab sama Pak Rio. Di channel ini, kita bakal ngobrolin banyak hal seputar dunia hukum dengan cara yang gampang, dimengerti, dan pastinya bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan pastiin juga kalau follow Instagram @TrioTanyaHukum biar gak ketinggalan update pertanyaan dan jawaban seru lainnya. Kalau kamu punya pertanyaan juga, langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti Pak Rio bakal jawab langsung di sana. Yuk belajar hukum bareng-bareng, santai tapi tetap serius. Ada pertanyaan yang masuk di Instagram @TrioTanyaHukum seperti ini. Siapa yang berperan dalam membuat akta perjanjian Build Operate Transfer atau BOT? Wah, pertanyaannya menarik ya. Baiklah, kami akan menjawabnya. Halo Sobat Trio Tanya Hukum, pernah dengar istilah BOT? Atau kamu sedang terlibat kerjasama usaha dengan pihak pemilik tanah dan bingung soal legalitasnya? Tenang, yuk kita bahas Build Operate Transfernya alias BOT dengan penjelasan yang lengkap dan dasar hukum yang jelas. BOT atau Build Operate Transfer adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah seperti pemerintah, BUMN, BUMD, atau pemilik swasta dengan investor atau pelaku usaha. Dan perjanjian ini ada 3 tahap utama. Yang pertama, investor membangun suatu infrastruktur atau fasilitas di atas tanah milik pihak pertama. Yang kedua, investor kemudian mengoperasikan dan mengelola bangunan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Dan tahap ketiga, setelah jangka waktu berakhir, bangunan diserahkan kembali kepada pemilik tanah. Mode BOT ini sering digunakan untuk proyek seperti hotel, apartemen, SPBU, pelabuhan, bahkan mal dan rumah sakit, terutama yang terdiri atas tanah negara atau tanah wakaf. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Siapa yang membuat akta BOT? Jawabannya adalah notaris. Perjanjian BOT wajib dibuat dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Dasar hukumnya ada di pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuatnya. Jadi, jika kamu membuat perjanjian kerjasama seperti BOT, akta notaris, maka perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah secara hukum, atau minimal hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Lalu, beberapa ketentuan penting dalam perjanjian BOT biasanya memuat yang pertama, luas dan status tanah. Yang kedua, nilai investasi dan jangka waktu pengelolaan. Yang ketiga, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, ketentuan pengembalian aset. Yang kelima, penyelesaian sengketa yang sering sekali melalui arbitrase atau pengadilan. Kalau tanah yang milik negara atau wakaf, maka BOT juga harus memperhatikan perizinan khusus dari instansi terkait, seperti Kementerian ATR BPN atau Badan Wakaf Indonesia. Jadi, pastikan kerjasama BOT kamu kuat secara hukum dengan membuatnya di hadapan notaris yang berwenang. Jangan asal bikin perjanjian di atas kertas tanpa dasar hukum yang jelas. Makasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan follow Instagram @TrioTanyaHukum ya. Kalau ada pertanyaan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti Pak Rio bakal jawab langsung, dan sampai ketemu di video selanjutnya.